Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semua makhluk diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Halo sahabatku semuanya, bertemu lagi di channel saya dengan saya sendiri, Elpian ya teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai memprogram ulang pikiran bawah sadar. Ini memang penting tanpa kita sadar bahwa alam bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita itu sudah tercemari ya. Mungkin tanpa sadar saat Anda kecil atau saat kamu kecil itu kamu dikatain orang, bahkan dimarahin orang tua kamu. Mungkin tanpa sengaja kamu disebut cengeng gitu ya, atau dikatain bego, itu tanpa sadar itu masuk ke alam bawah sadar Anda dan mempengaruhi secara psikologis Anda. Dan tanpa sadar itu memberikan traumatik kepada alam bawah sadar Anda. Nah, sekarang kita akan coba ya membahasnya. Ada beberapa cara untuk memprogram pikiran bawah sadar. Tapi sebelum saya membahas lebih detail lagi tentang cara memprogram pikiran bawah sadar, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, barangkali teman-teman itu ada yang lupa gitu ya, atau belum tahu gitu ya mengenai pikiran bawah sadar. Karena bisa jadi beberapa di antara kamu belum mengetahui. Pikiran bawah sadar merupakan salah satu istilah yang sering diucapkan di beberapa pelatihan pengembangan diri. Istilah ini dipopulerkan ya oleh seorang bernama Sigmund Freud dari salah satu jurnalnya The Unconscious ya, yang dirilis pada tahun 1915. Menurut Freud, pikiran bawah sadar adalah hal-hal yang di luar kesadaran seseorang, namun bisa mempengaruhi penilaian, perasaan, atau perilaku orang tersebut. Hal ini yang membuatnya menjadi salah satu modal penting terhadap kesuksesan seseorang. Saya sudah buat 7 cara memprogram pikiran bawah sadar dengan optimal. Jadi teman-teman harap simak ya. Ini sangat harus dilakukan teman-teman. Kalau ibarat handphone itu kita restart ya, kita bersihkan dari sampah-sampahnya, dari virus-virusnya gitu ya. Sama juga dengan alam bawah sadar kita itu harus diprogram ulang. Oke, yang pertama itu kita harus melakukan evaluasi pada diri sendiri. Caranya gimana ya? Ya dengan cara melakukan evaluasi pada diri sendiri, tujuannya untuk mengetahui berbagai macam kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki. Terkait kekurangan kamu, harus menerima dengan lapang dada dan tidak boleh menghakimi diri sendiri karena memilikinya. Gunakanlah energimu untuk fokus mencari solusi dari kekurangan tersebut. Sedangkan untuk kelebihan, kamu harus mengoptimalkan untuk mencapai tujuan dan keinginanmu. Hal terpenting di sini bukanlah pada seberapa banyak kekurangan kamu dan kelebihan yang kamu miliki, melainkan pada bagaimana bisa mengidentifikasi keduanya dan segera memberikan reaksi positif dari hal tersebut. Yang kedua, memperjelas tujuan dan keinginan. Bisa jadi selama ini kamu sudah sering memprogram pikiran bawah sadarmu, namun kamu belum memiliki tujuan dan keinginan yang spesifik. Nah, saya kasih contoh teman-teman seperti apa sih itu. Kamu, ini contohnya, kamu ingin menjadi seorang pengusaha sukses, tapi kamu berhenti di kalimat sukses. Sebaiknya kamu harus mampu mendefinisikannya, makna suksesmu dengan lebih detail teman-teman. Mulai dari nominal, omset yang diinginkan, usaha ketika mencapai kesuksesan, bidang usaha, dan hal-hal penting lainnya. Jadi harus spesifik gitu ya. Penting untuk diperhatikan itu. Kamu harus tetap mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki ketika menginginkan sesuatu. Poin ketiga adalah melakukan afirmasi. Afirmasi adalah penetapan, penegasan, atau peneguhan yang positif. Ini saya kasih contoh teman-teman. Saat ini kamu berusia taruhlah 23 tahun dan baru lulus kuliah misalkan. Kamu ingin meniti karir di bidang HR ya, dan memiliki target menjadi manajer HR di perusahaan ternama pada usia 35. Berarti ada rentan usia 10 tahunan gitu ya. Untuk bisa mencapai target tersebut, kamu
pasti akan mengalami berbagai macam cobaan dan tantangan. Nah, dengan melakukan afirmasi, kamu bisa menjaga keyakinan agar kan cita-citamu tersebut. Jadi dengan begitu, ya kamu tidak merubah tujuanmu gitu ya dengan ujian yang ada saat kamu mencapai proses ya untuk mencapai tujuan kamu gitu, teman. Inilah alasan utama mengapa afirmasi bisa digunakan untuk memprogram pikiran bawah sadar. Itu, teman-teman. Dan keempat, melakukan self talk ya. Setelah melakukan afirmasi, kamu bisa melanjutkan ke tahap self talk, yakni dialog internal dengan diri sendiri. Di sini kamu bisa menyampaikan pesan lisan yang kamu inginkan ke pikiran bawah sadarmu. Teknisnya kamu boleh mengucapkan pesan ini di dalam hati. Saya kasih contoh lagi, teman-teman. Kamu bisa mengucapkan kalimat, saya ingin menjadi manajer HR di perusahaan ternama pada usia 35 tahun. Sekedar informasi ya, ketika melakukan self talk bisa jadi kamu menghadapi penolakan dari diri sendiri. Tapi pada intinya, sebagian dari dirimu merasa tidak yakin bahwa kamu bisa mewujudkan cita-citamu. Jika terjadi hal demikian, jangan khawatir, teruslah melakukan self talk untuk menyampaikan keinginanmu ke pikiran bawah sadar. Poin 5-nya, menjauh dari toksik. Toksik merupakan suatu hal atau perbuatan yang mengganggu dan merugikan orang lain, mulai dari lingkungan secara umum atau pribadi seseorang secara khusus, teman-teman. Bisa jadi apa yang menghambatmu selama ini, salah satunya karena kamu sudah terpapar oleh toksik. Kamu memang bisa mengelola pikiranmu agar tetap berada dalam kondisi yang diinginkan. Tapi di tahap lebih lanjut ya, kalau gangguan yang ada di sekitarmu sudah terlalu banyak, cepat atau lambat kamu akan sulit mengendalikannya. Maka kalau kamu ingin memprogram pikiran bawah sadarmu dengan optimal, kamu harus segera jauh atau bahkan keluar dari gangguan tersebut. Yang keenam, memprogram pikiran bawah sadar secara rutin dan berkala. Karena semakin sering kamu melakukan, peluang pesanmu diterima oleh pikiran bawah sadar juga akan semakin besar. Teknisnya, kamu bisa melakukan hal ini, program pikiran bawah sadar, selama 10-15 menit sebelum tidur atau ketika sedang santai. Nah, ini yang terakhir, teman-teman ya. Yang ketujuhnya, menjalankan komitmen. Tiba saatnya bagi kamu untuk berkomitmen terhadap hal-hal yang ingin kamu raih. Ya, contohnya kamu ingin segera mewujudkan cita-cita dalam waktu 3 tahun ke depan. Maka mau tidak mau, kamu harus mengurangi waktu bermain di akhir pekan. Dari yang awalnya 2 hari per minggu menjadi 1 hari per minggu. Hal ini memang tidak mudah, tapi dari sinilah komitmenmu bisa terlihat. Apakah kamu bersungguh-sungguh untuk mewujudkan keinginanmu tersebut, atau apakah keinginan tersebut hanya sebatas angan-angan belaka? 7 cara memprogram pikiran bawah sadar dengan efektif. Saya sudah mengutipnya, 7 cara ini. Silahkan dipraktekkan, mudah-mudahan kita kembali memperbaiki alam bawah sadar kita agar hidup kita lebih baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam kelimpahan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan juga diberikan segala kemudahan. Dan teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.